Kalimatnya yakni, Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Hadi Kristanto mengatakan, dua bandit itu selalu membawa jimat ketika beraksi. Analisis gatranya adalah Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Hadi Kristanto sebagai objek mengatakan sebagai predikat, dua bandit itu selalu membawa jimat ketika beraksi sebagai objek. Analisis klausanya yaitu analisis klausa 1, Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Hadi Kristanto merupakan subjek, mengatakan merupakan predikat, dua bandit itu selalu membawa jimat ketika beraksi merupakan objek. Klausa 2, dua bandit itu merupakan subjek, selalu membawa merupakan predikat, jimat ketika beraksi merupakan objek. Baik, yang selanjutnya adalah analisis frasa berdasarkan unsur pusat pembentuknya. Kalimat yang pertama yaitu Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Hadi Kristanto itu merupakan frasa endosentris apositif, yang mana di sini Kompol Hadi merupakan pengganti dari adanya Kasat Reskrim Polres Metro Depok. Kemudian yang selanjutnya adalah Kasat Reskrim Polres, itu termasuk frasa endosentris atributif. Kemudian dua bandit itu selalu membawa jimat ketika beraksi, itu adalah frasa endosentris atributif. Selalu membawa jimat ketika beraksi, frasa endosentris atributif. Dan selanjutnya membawa jimat ketika beraksi, frasa endosentris atributif. Kemudian berdasarkan kelas katanya, yang pertama, Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Hadi Kristanto mengatakan merupakan frasa nomina. Yang kedua, Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Hadi Kristanto merupakan frasa nomina. Kemudian Kasat Reskrim Polres merupakan frasa nomina. Berikutnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok merupakan frasa nomina. Yang berikutnya, dua bandit itu selalu membawa jimat ketika beraksi, merupakan frasa nomina. Dan yang terakhir, selalu membawa jimat ketika beraksi merupakan frasa verbal. Analisis jenis kalimat. Yang pertama, berdasarkan jumlah klausanya, kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat. 2. Berdasarkan fungsinya, kalimat tersebut merupakan kalimat berita karena bertujuan untuk menyampaikan informasi. 3. Berdasarkan jenis susunannya, kalimat tersebut merupakan kalimat susun biasa. Kemudian kalimat kedua yang kelompok kami analisis adalah ketika tekanan utang melanda, kami tidak melihat bank-bank Cina melakukan penyitaan aset. Analisis gatranya adalah ketika tekanan utang melanda sebagai keterangan waktu dengan kata penanda ketika, kemudian kami sebagai subjek tidak melihat sebagai predikat dan bank-bank Cina melakukan upaya penyitaan aset sebagai objek. Analisis frasa berdasarkan unsur pusatnya. Frasa pertama, ketika tekanan utang melanda termasuk frasa eksosentris konjungsional. 2. Tekanan utang melanda, frasa endosentris atributif. 3. Tekanan utang, frasa endosentris atributif. 4. Tidak melihat, frasa endosentris atributif. 5. Bank-bank Cina termasuk frasa endosentris atributif. 6. Upaya penyitaan aset termasuk frasa endosentris atributif. 7. Penyitaan aset termasuk frasa endosentris atributif. Yang selanjutnya, analisis frasa berdasarkan kelas katanya. Ketika tekanan utang melanda, ini termasuk frasa konjungsional karena diawali dengan kata ketika. Kemudian tekanan utang melanda termasuk frasa nominal, tekanan utang termasuk frasa nominal, tidak melihat termasuk frasa verbal karena ini bisa ditambahi adanya aspek tidak, belum, akan. Yang ini pada contoh kalimat ini ada kata tidak. Kemudian bank-bank Cina merupakan frasa nominal, upaya penyitaan aset frasa nominal, dan yang terakhir penyitaan aset merupakan frasa verbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis klausa pada bagian teks 1. Analisis klausanya adalah 1. Ketika tekanan utang melanda merupakan keterangan waktu, kami merupakan subjek, tidak melihat merupakan predikat, bank-bank Cina melakukan upaya penyitaan aset merupakan objek. Kedua, ketika merupakan keterangan waktu, tekanan utang merupakan subjek, melanda merupakan predikat. Yang ketiga,
Bank-bank Cina merupakan subjek, melakukan merupakan predikat, upaya penyitaan aset merupakan predikat. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat tersebut termasuk kalimat majemuk bertingkat karena terdapat lebih dari satu klausa di dalam satu kalimat dan klausa tersebut berada di salah satu gatra. Yang kedua, berdasarkan fungsi isinya, kalimat tersebut merupakan kalimat deklaratif atau berita yang berfungsi untuk menyampaikan informasi. Ketiga, berdasarkan kelengkapan unsurnya. Kalimat tersebut merupakan kalimat lengkap karena memiliki unsur pembentuk yang lengkap. Yang keempat, berdasarkan jenis susunannya, kalimat tersebut merupakan kalimat susunan biasa.